Salam jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya dalam naungan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan terus menyertai kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita siapkan hati kita sejenak, kita merenungkan firman Tuhan yang boleh terus menguatkan, menuntun iman kita kepada satu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala rancangan, buat segala penyertaan, dan buat segala kasih-Mu yang terus mengalir di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan sukacita. Kami mau merenungkan firman-Mu, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua yang mendengarkan. Biarlah kami terus diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya berada di ruang konsituri gereja. Bisa dilihat kalau ada videonya nanti di samping saya ini. Saya ada satu tanaman yaitu bunga plastik, Bapak Ibu. Bunga plastik ini indah, bagus warnanya tetapi tidak ada kehidupan. Sangat berbeda dengan tanaman yang ada di luar, yaitu tanaman yang hidup. Di situ sangat indah dan bagus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tanaman yang hidup saya memilah ada dua tanaman yang sering kita jumpai dari hari ke hari. Yang pertama adalah tanaman yang kita tanam, dan yang kedua adalah tanaman yang tumbuh dengan sendirinya atau tidak kita tanam. Seperti halnya jikalau kita punya taman, kita menanam bunga, di situ akan apa? Akan tumbuh rumput, akan tumbuh semak belukar, dan tentu saja kita mencabutnya, kita membersihkannya. Karena itu tanaman tidak kita kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan kita itu kurang lebih ada dua jenis orang dalam mengikut Tuhan. Ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh seperti tanaman yang ditanam. Yang kedua, ada orang yang kelihatannya ditanam tetapi pada dasarnya itu bukan tanaman yang ditanam. Mari membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Beginilah firman Tuhan untuk kita semua. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pengajaran yang sangat keras bagi yang kelihatannya mengikut Tuhan tetapi belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi bagi yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, pengajaran ini sangat bermanfaat, sangat berarti untuk pertumbuhan iman, terlebih mengajar kita untuk dapat mengoreksi diri lebih baik. Apa yang terselubung dalam hati, kita tahu sebenarnya jati diri kita yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga akan dicabut dengan akarnya, akar-akarnya. Yaitu setiap orang yang tidak menghidupi firman Allah. Jangan berharap untuk mendapat kehidupan kekal, itu yang pertama. Orang yang tidak menghidupi firman Allah, namun menghidupi
apa yang terselubung di dalam hatinya bagaikan tanaman liar yang memiliki akar-akar tadi. Tanaman liar memiliki akar-akar, kurang lebih ada 7 akar yang tertulis di dalam ayat 19. Itu yang dimaksud Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Akar yang pertama adalah pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Di dalam konteks ini Tuhan mengajar kepada orang-orang waktu itu, bukan yang masuk itu yang merusak, yang menajiskan, tetapi yang keluar itu yang merusak dan yang menajiskan. Tuhan mau mengajar kepada kita semua, jangan sampai kita seperti tanaman liar. Perkataan kita ini kelihatannya bagus, namun pada dasarnya pikiran kita jahat. Perkataan kita ini bersumber dari hati yang jahat. Hati nurani tidak berfungsi. Perkataan kita yang seolah-olah memotivasi, tetapi pada dasarnya itu bersumber dari hati yang berjinah, pikiran yang cabul, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau perkataan kita yang kelihatannya kritis, tetapi itu bersumber dari kebencian yang mendalam dalam hati kita. Sehingga kita berbicara dengan keras, mengujar kebencian, menghujat orang, membuli orang, merendahkan orang. Itulah akar tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari apapun yang menjadi keadaan kita, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga kita, yang kita perkatakan, jangan bersumber dari salah satu akar kejahatan tadi. Saat ini adanya masker itu berfungsi untuk menutup virus atau kuman supaya tidak masuk virus dan juga tidak menularkan virus. Saya membaca sedikit informasi, universitas di Inggris meneliti sekali batuk atau sekali bersin itu orang mengeluarkan kuman 100.000 dengan kecepatan 160 km per jam. Kalau naik motor kan 100 itu sudah kenceng. Ini 160 kayak orang jalan di tol. Sama Bapak Ibu. Setiap kata, satu kata yang kita ucapkan, jikalau itu bersumber dari 7 akar kejahatan tadi loh, akan merusak segala-galanya. Akan dengan cepat merusak dalam karir kita. Akan merusak di dalam pelayanan kita. Akan merusak di dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan lain sebagainya. Satu kata yang bersumber dari akar kejahatan tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua Tuhan mengajar orang yang seperti tanaman liar, orang yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, yaitu di situ dikatakan seperti orang yang buta. Biarlah orang buta menuntun orang buta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya ini melihat ketika kita melewati medan yang terjal, banyak lubang, banyak duri, banyak batu, apakah kita mau dituntun oleh orang yang buta? Tentu saja tidak. Tetapi Tuhan mengatakan, biarlah orang buta menuntun orang buta. Biasanya orang yang menghidupi tadi loh, 7 akar tadi itu, biasanya lebih nyaman dengan sesama orang yang menghidupi itu. Sebagai contoh, orang yang suka mencuri akan apa? Akan mencari teman dengan orang yang mentalnya suka mencuri. Orang yang suka mengkritisi orang, yang biasa membuli orang, akan cenderung apa? Akan cenderung lebih nyambung dengan orang yang sifatnya sama. Itu bagaikan kalau kita melihat pasar puri di situ. Kalau yang permak kumpul dengan permak, pasar ikan kumpul dengan yang ikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi janganlah kita
mau dituntun oleh orang yang buta akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang buta akan kebenaran firman Tuhan itu yang pertama orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua adalah orang yang sering mendengar firman namun tetap menghidupi atau lebih memilih untuk menghidupi 7 akar kejahatan yang di dalam hatinya. Sebagai contoh, seringkali mendengar bahwa mencuri itu tidak baik, namun dia masih tetap memilih untuk mencuri. Sudah seringkali mendengar khotbah pendeta atau pelayan Tuhan, tidak habis-habisnya menasehati bahwa iri hati itu tidak baik. Namun perkataannya terus mengandung iri hati, meracuni orang-orang di sekitar. Sudah mendengar bahwa berbohong atau mencuri atau berdusta itu tidak baik, namun sering masih berbohong, menghidupi kebohongan hanya untuk memuaskan keinginan semata, memperbesar ego, memperbesar keegoisan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan bagaimana keadaan kita saat hari ini. Apakah kita kegolong orang yang buta rohani, buta kebenaran akan firman Tuhan, sehingga kita mudah diajak untuk melakukan kejahatan, melakukan 7 hal tadi, kita mudah diajak untuk berkompromi, atau kita orang yang sungguh-sungguh melihat kebenaran, situasi yang sulit, kita diajak melakukan yang jahat, kita tidak mau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah firman yang terus mengingatkan kita. Kita bukan tanaman liar, tanaman yang dari surga. Kita bukan orang yang buta, tetapi kita orang yang melihat kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu hari ini, yang boleh menegur kami, mengajar kami untuk berkata-kata dengan bijak. Sehingga apa yang kami perkatakan bukan berasal dari pikiran kami yang jahat, tetapi pikiran Kristus. Yang kami katakan bukan berasal dari hati kami yang serakah, tetapi berasal dari hati kami yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Terima kasih, kami adalah orang-orang yang terus diajar Tuhan. Kami seperti tanaman yang terus dipelihara Tuhan. Kami bukan orang yang buta rohani, tetapi kami mau terus diingatkan menjadi orang-orang yang melihat dan menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam setiap keadaan kondisi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.